Hei, tenanglah. Kamu kenapa? Dan kamu siapa? Ucap Lina dengan pelan. Sosok yang masuk di tubuh Reza pun menangis. Kemudian Lina pun berucap lagi. Tenanglah dan ceritakan. Kamu paham kan yang saya bicarakan? Sekarang diam, lalu ceritakan semua. Reza pun mengangguk. Aku mau ketemu mama, tapi gak tahu di mana. Ia pun kembali menangis. Dek, kakak gak paham kalau kamu nangis terus. Kamu diam ya. Bicara baik-baik, ada apa? Kamu dari mana? Aku gak tahu. Pas aku bangun, aku gak tahu di mana. Padahal tadi aku sama mama cari kayu di hutan. Aku tiba-tiba tidur. Pas bangun, aku gak tahu di mana. Oh, jadi kamu masuk ke tubuh kakak ini mau apa? Aku mau cari pertolongan. Tolonglah kak, tolong. Dek, dengarkan kakak ya. Kakak gak tahu mama kamu di mana. Kakak gak bisa bantu kamu cari mama. Tapi kakak bisa bantu doakan kamu biar pergi dengan tenang. Mau kan? Sosok itu pun mengangguk. Tapi syaratnya kamu keluar dari kakak ini. Jangan ganggu kakak ini lagi ya. Oke? Sosok itu pun kembali mengangguk. Kemudian Lina pun berkata-kata dengan suara kecil. Akhirnya Reza pun tersadar. Reza terkulai lemah dan terbaring. Ibu Lina memberikan sebuah air putih untuk menenangkan Reza. Pak, anak tadi itu meninggalnya pada tahun 97. Namun dia nggak tahu dan hilang arah. Jadinya dia terus mencari orang yang bisa diajak berkomunikasi seperti aku. Yuk kita doakan semoga dia tenang dan Allah berikan keringanan. Reza kerasukan. Aku yakin itu hanyalah jin yang menyamar untuk mengelabui kami. Bagaimanapun aku tidak boleh percaya hal seperti ini. Gumam Andre dalam hati. Kalian masih mau ke hutan? Lihat saja teman kalian. Belum ke hutan sudah jadi serangan makhluk halus untuk berkomunikasi. Lebih baik kalian urungkan niat kalian. Ucap Pak Udin. Iya, berbahaya. Kami juga tidak bisa bertanggung jawab atas keselamatan kalian. Dan Kak Reza memang sedari awal sudah diperingatkan oleh beberapa makhluk halus. Jadi kalian jangan ngeyel ya. Kak Reza sepertinya perlahan-lahan terbuka mata batinnya. Dan dia paling sensitif di antara kalian. Sambung Lina. Kalian tidurlah, sudah malam. Besok kita cerita lagi. Sahut Ibu Lina. Baik Bu. Mereka pun pergi beristirahat. Reza masih tertidur. Ahmad syok melihat kejadian barusan. Sedangkan Riko dan Andre berdiskusi dengan kejadian-kejadian ganjil ini. Mereka mengurungkan niat pergi ke hutan, namun akan menginap dalam beberapa hari di rumah Pak Udin. Karena sudah terlanjur ke desa angin, sayang jika hanya langsung pulang. Mereka berniat untuk melihat-lihat pemandangan desa yang indah dan terlihat damai. Meskipun hanya terlihat damai. Wal, aku gak bisa tidur nih. Syok aku lihat Reza begitu dari tadi siang di jalan. Aku kira Reza berbohong. Ternyata betulan. Ucap Ahmad sambil merengek. Itulah kenapa kita harus sopan di tempat orang. Jangan ngomong sembarangan. Sahut Riko. Sudahlah. Ini sudah takdir kita. Allah sudah tentukan. Kita serahkan aja semua sama yang di atas. Oh iya, pesanku jangan sembarangan percaya omongan jin atau orang-orang kerasukan kayak tadi. Sambung Andre dengan positive thinking. Siap Dre. Yaudah kita tidur. Udah malam nih. Kasian juga Reza nanti kebangun dengar suara kita.
sahut Riko. Mereka segera berbaring dengan beralaskan tikar rajut dari daun. Reza, Andre, dan Riko sudah tertidur lelap. Namun Ahmad tidak bisa tidur karena faktor masih terbayang-bayang dan masih syok. Di samping rumah, ia mendengar suara orang lalu lalang, suara orang memotong kayu, dan macam-macam. Aduh, malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Gak bisa tidur aku kalau ramai begini. Malam-malam buta. Bodoh amat lah, gumam Ahmad. Tak lama Ahmad pun tertidur pulas menyusul teman-temannya. Malam pun berlalu. Matahari pun terbit memberikan cahaya pada celah-celah jendela kayu. Jam 8 pagi Ahmad terbangun. Namun teman-temannya sudah tidak ada. Reza sudah di depan rumah bersama Pak Udin, sedangkan Andre dan Riko ikut ibu dan Lina ke sungai mencuci pakaian. Wih, pagi-pagi udah nyantai aja nih Reza sama Pak Udin, ucap Ahmad sembari menguap. Loh nak, baru bangun? Masih ngantuk? Semalam begadang ya? Ucap Pak Udin. Gimana mau tidur Pak? Semalam banyak suara warga desa bekerja kayak siang hari aja. Ada yang motong kayu, ada suara lalu lalang. Malam kok jadi siang? Ucap Ahmad. Wah, itu bukan warga desa sini, tapi desa alam sebelah. Apes kamu bisa dengar aktivitas mereka. Kalau di sini ya sudah biasa. Waduh, jangan bilang yang dimaksud Bapak itu adalah... Sudah, gak apa-apa. Mereka gak ganggu kok. Gak ganggu apa Pak? Aku sangat terganggu karena gak bisa tidur dengar suara itu. Pak Udin hanya menggeleng-gelengkan kepala mendengar ucapan Ahmad. Ngomong-ngomong, Andre sama Riko kemana ya? Ke sungai, ikut cuci pakaian, sahut Reza. Wah, gak bisa dibiarin ini. Aku harus ikut. Pak, di mana lokasinya Pak? Ucap Ahmad antusias. Sebentar. Nak Dery, sini dulu nak. Ucap Pak Udin yang memanggil anak tetangganya berumur 10 tahun. Iya om, ada apa? Tolong antarkan kakak ini ke sungai ya, dimana didatangi Kak Lina. Siap om. Ayo kak. Oke lah. Pamit dulu ya. Assalamualaikum. Ahmad pun berlalu. Reza tertegun melihat Ahmad dan Dery yang berlalu pergi. Sungai itu hanyalah sungai kecil, terletak di dekat tidak jauh dari hutan. Sungai itu penuh bebatuan, bersih dan dingin. Beberapa saat kemudian, Dery berlari menuju Pak Udin dengan sangat lelah dan ngos-ngosan. Pak, ada apa nak? Ucap Pak Udin panik. Pak, biarkan dia bernafas dulu. Kayaknya dia sangat lelah, lari-lari sampai ngos-ngosan begini. Tunggu, aku ambilkan air minum dulu, timpal Reza. Reza pun segera mengambilkan segelas air putih. Ini dek, minumlah. Jika sudah tenang, baru cerita, ucap Reza. Pak, kakak yang tadi tiba-tiba berbelok menuju hutan. Aku panggil-panggil dia, tapi tidak respon. Karena tidak ada orang, hanya kami berdua, makanya aku lari kembali ke sini, ucap Dery. Loh, bukannya kalian bertiga tadi? Tadi pas kalian pergi ada cewek ngikutin dari samping Ahmad loh. Pak Udin lihat kan? Sahut Reza dengan tegas. Pak Udin hanya terdiam dan dia sepertinya paham akan situasi ini. Dery, kamu pulang ya nak? Terima kasih sudah temani kakak tadi dan memberitahukan akan hal ini. Dan Reza, mari kita susul Lina dan ibu ke sungai.
tegas Pak Udin. Baik Pak, saya tutup pintu dulu. Ayo cepat nak, teriak Pak Udin yang sudah berlari. Ya Allah, kenapa Ahmad pergi ke hutan sih? Dan siapa wanita tadi? Sudahlah, pokoknya lari dulu, gumam Reza. Pak Udin sudah sampai terlebih dahulu di sungai, karena jarak ke sungai tidak terlalu memakan banyak tenaga. Pak Udin langsung memberitahukan apa yang terjadi barusan. Bahaya nih, gumam Lina. Apa? Sahut mereka serentak. Bapak tolong panggil warga desa, khususnya laki-laki, untuk mencari Ahmad. Kak Reza, cewek yang kamu lihat tadi bukanlah manusia. Ia adalah salah satu penunggu hutan. Tak kenapa dia malah turun ke desa, ucap Lina dengan serius. Ibu pulanglah. Ibu lebih aman di rumah. Kami akan tetap di sini sembari menunggu warga desa lainnya, sambung Lina. Ibunya hanya mengangguk seolah mengerti. Andre dan Riko hanya bisa terdiam. Reza pun kaget atas apa yang terjadi. Pak Udin kemudian mengetok-ngetok bambu untuk mengumpulkan warga. Kak Reza, apa kakak melihat wajah cewek itu? Ucap Lina mulai tegang. Tidak Lin, aku melihatnya dari belakang, karena dia mengikuti Ahmad dari samping. Tapi aku ingat bajunya, ucap Reza sembari melotot. Dress merah di bawah lutut, sambungnya. Baiklah, terima kasih infonya ya kak. Semoga Kak Ahmad baik-baik saja, sahut Lina. Beberapa saat kemudian Pak Udin datang membawa warga desa sekitar 10 orang saja, karena beberapa dari mereka tidak berani untuk mengambil resiko. Mereka langsung menuju hutan beramai-ramai. Mereka menuju hutan nan rimbun itu. Lina melihat ke arah Reza yang mengerutkan dahi seraya mulai menyipitkan matanya. Lina tahu bahwa Reza tidak kuat melihat apapun yang ada di depan mereka. Kak Reza, tenang ya. Tetap fokus mencari Kak Ahmad, karena hanya kita yang bisa melihat di mana dia berada, ucap Lina sambil tersenyum datar. Baik Lin. Andre terus berkomat-kamit membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Tiba-tiba di depan hutan terdengar teriakan seorang wanita. Sontak semua warga lari terbirit-birit, karena mereka tahu bahwa situasi sudah tidak baik. Kini hanya tinggal mereka berempat di hutan yang rimbun itu. Mereka mulai melangkahkan kaki masuk ke dalam hutan dan membaca bismillah serta salam. Tiba-tiba Reza pun terdiam. Ada apa Kak Reza? Ucap Lina sambil melirik Reza yang mulai mematung. Ada laki-laki berbadan besar di depan kita Lin. Entah kenapa dia kelihatan marah, ucap Reza yang mulai tidak tenang. Tetap tenang dan fokus Kak, ucap Lina. Iya Lin. Kenapa kamu menghadang kami? Ucap Lina yang berbicara kepada sosok besar itu. Harusnya aku yang bertanya pada kalian. Sedang apa di sini? Ini daerah kekuasaanku. Pergi. Jangan ganggu kami. Kami tidak akan mengganggu. Kami hanya mencari teman kami yang dibawa ke sini. Kamu pasti tahu kan? Anak itu akan menjadi milik kami. Kenapa kalian menginginkan dia? Sambung Reza dengan wajah pucat karena mendengar suara sosok besar itu. Dia berbicara seenaknya. Dia tidak sopan. Biar dia di sini saja bersama kami, ucap sosok besar itu.
Diamlah kau. Aku tidak dengar apa yang kau bicarakan. Tapi aku paham atas apa yang ku dengar dari teman-temanku. Ucap sosok besar itu yang mulai terganggu karena Andre membacakan ayat kursi dengan fasih. Panas. Panas. Teman kalian akan binasa. Ucap makhluk itu sembari menghilang menjadi asap. Andre, dia sudah hilang. Kamu bisa berhenti sekarang, ucap Lina. Ayo kita harus cepat mencarinya sebelum terlambat. Apa yang akan terjadi sebenarnya? Ucap Riko dengan panik. Kamu tenang dan diam saja ya nak. Jangan pernah jauh dari kelompok, sahut Pak Udin. Riko kembali diam. Sangat banyak makhluk yang Lina dan Andre lihat. Kuntilanak, pocong, genderuwo, seolah menjadi pemandangan sepanjang jalan. Namun mereka tidak mengganggu. Kenapa mereka hanya diam? Tidak melawan seperti yang tadi, Lin? Tanya Reza sembari terus berjalan. Karena mereka lemah. Bisa dibilang mereka hanyalah budak dan ratunya adalah... Kak Reza pasti tahu lah, ucap Lina. Cewek yang tadi, sambung Reza. Lina pun hanya mengangguk. Mereka berhenti di sebuah pohon yang sangat besar dan jauh di tengah hutan. Pak Udin, Andre dan Riko ikut menghentikan langkah karena Lina dan Reza tiba-tiba berhenti. Ada apa nak? Ucap Pak Udin yang mulai cemas. Entah kenapa Kak Ahmad ada di atas sana. Dia duduk di kursi, lalu diikat, tegas Lina. Astagfirullah, sahut mereka serentak. Lin, sepertinya ada yang datang, sambung Reza. Kak Reza benar, dia tahu kedatangan kita. Mengerikan sekali. Reza pun menutup matanya. Kak, tetap tenang ya. Sedikit lagi Kak Ahmad akan kita dapatkan, tegas Lina. Astagfirullah. Hei kalian, untuk apa datang kemari dan membuat tubuhku panas? Pergi sana, ucap wanita itu. Seharusnya kami yang bertanya, kenapa kamu membawa teman kami? Sambung Reza. Aku sangat menyukai dia. Dia akan menjadi suamiku. Sikapnya tidak sopan dan aku sangat suka, ucap perempuan itu sembari tertawa. Hei, diam kamu. Panas. Sontak Lina dan Reza menoleh ke arah Andre. Benar saja, Andre sedang membaca doa-doa yang ia ketahui. Dre, tetap baca doanya ya, kata Lina dan Reza. Andre pun mengangguk. Di sisi lain, Pak Supir, cepet dong. Ini udah 2 jam lebih kok gak sampai-sampai juga, ucap ayah Ahmad yang cemas. Iya pak, sahut Pak Supir. Itu anak mentang-mentang dikasih mobil, semaunya jalan ke sana kemari. Kalau aja Binarsi gak bilang, mana mungkin aku tahu kemana anak itu pergi, gumam ayah Ahmad yang geram. Istighfar pak, insya Allah anak bapak akan baik-baik saja, sahut salah satu ustadz. Ayah Ahmad, sebut saja Pak Takur, Ustadz Soleh, dan Ustadz Amin menyusul anaknya beserta teman-temannya ke tempat tujuan. Usut punya usut, Pak Takur mencari setelah malam tadi Ahmad tidak pulang. Dan saat paginya, ia mencari ke tempat tongkrongan di warung Binarsih. Binarsih menjelaskan secara detail
dan Bi Narsih sarankan untuk membawa ustadz terpercaya di kota Beringin. Bukannya Bi Narsih tidak bilang akan keadaan di Desa Angin. Baru mau bicara, mereka sudah pergi. Dan yang paling antusias dan bersemangat adalah Ahmad. Karena mereka bilang sudah izin pada orang tua, rasanya kurang pantas ketika Bi Narsih melarang mereka. Tapi masalahnya adalah Ahmad. Dikarenakan orang tuanya selalu sibuk, dia tidak sempat izin pada orang tuanya. Akhirnya mereka sampai di Desa Angin. Mereka terus menyusuri desa itu dengan pelan, berharap Pak Takur dapat melihat anaknya. Lalu mereka melihat beberapa warga yang seperti panik dan berkumpul di sebuah rumah. Dan yang paling meyakinkan Pak Takur, ada mobilnya yang dikendarai Ahmad terparkir di sana. "Pak, kita stop di sana. Saya kenal mobil itu," ucap Pak Takur. "Baik, Pak." Mereka pun turun dan bertanya di mana anak yang mengendarai mobil ini. Salah satu warga desa yang sempat ikut sampai ke dalam hutan mengatakan apa yang sudah terjadi. Ditambah keterangan dari Dery yang sangat jelas melihat Ahmad berjalan menuju hutan. Dan beberapa orang berkata jangan masuk ke hutan karena sangat berbahaya. Namun demi anak, Pak Takur tanpa aba-aba menarik salah satu warga untuk menunjukkan jalan menuju hutan yang mereka maksud. Di sisi lainnya, waktu menunjukkan pukul 14.00 siang itu. Matahari begitu terik menyinari Desa Angin. Namun tidak di dalam hutan. Mereka masih saja berdebat dengan wanita berbaju merah itu. "Lin, gimana ini? Dia tidak mau mengembalikan Ahmad," ucap Reza. "Tenang, Kak. Aku memang bisa melihat, tapi tidak bisa melawan. Yang bisa melawan hanyalah kekuatan dari Maha Pencipta semesta alam," sahut Lina dengan tegas. "Jadi kita harus apa? Untuk sementara kita rayu saja dia. Karena yang aku rasakan ada beberapa jejak kaki ke sini. Semoga saja itu adalah bala bantuan. Kak Andre, tetap berdoa demi keselamatan kita ya," sambung Lina. Reza dan yang lainnya hanya mengangguk. "Ah, diam kamu. Panas. Itu tidak akan mempan. Dia milikku," ucap wanita itu. "Ayolah, kau sudah kepanasan. Menyerah saja. Karena jika kau masih ngeyel, kau akan menderita," sahut Lina. "Tidak. Panas. Hentikan." Tiba-tiba wanita itu menghilang. Namun Ahmad masih berada di atas pohon. Karena curiga, Lina pun bergumam, "Ada yang tidak beres ini." Kemudian Lina menoleh ke samping. Riko tiba-tiba mundur dengan badan yang diseret. Lalu tiba-tiba berdiri layaknya sebuah boneka yang dimainkan oleh tuannya. "Hentikan atau tubuh ini akan sengsara," ucap wanita itu. "Terus baca, Kak," sahut Lina. Reza dan Pak Udin hanya bisa terdiam, menyaksikan tubuh Riko menjadi mainan wanita itu. Andre terus-menerus membaca ayat kursi dan doa lainnya. Kemudian terdengar seperti suara auman raksasa yang sangat besar. Tubuh Riko berbunyi bagaikan tulang yang patah. Tubuh Riko menjadi terbalik dengan kepala yang terbalik, namun melangkah layaknya hewan melata berkaki 4. Seketika Riko dengan cepat menyerang mereka. Karena kaget, mereka menghindar, namun terjatuh dengan berbagai posisi. "Tanganku seperti tersayat, sakit sekali," ucap Andre lirih. "Dasar manusia lemah. Sudah aku bilang hentikan," teriak wanita itu. "Sudahlah, hentikan.
Kamu tahu kan aku siapa? Aku warga Desa Angin. Aku warga sini. Dan aku lahir di sini. Kenapa kamu mengganggu kami? Sedangkan kami tidak pernah mengganggu kamu, ucap Lina lirih. Aku suka dia. Dia akan menjadi rajaku. Akulah ratu di hutan ini. Apa yang dia ucapkan, Lin? Ucap Andre yang masih kesakitan. Sepertinya dia jatuh cinta dengan Ahmad dan ingin menjadikannya raja. Itu yang kupahami, sahut Lina. Hei kau, wanita gila. Kenapa kau terus menghadangku? Apa kau ingin merebut lelakiku? Tanya wanita itu. Lina pun hanya terdiam. Kalian ini sok suci. Kalian semua sama saja jahatnya dengan kami para kaum jin. Tidak akan kubiarkan. Dasar manusia-manusia munafik, ucap wanita itu. Lina pun menunduk dan kemudian berlari menjauh dari Pak Udin, Andre, dan Reza. Lina, kenapa kau berlari menjauhi kami? Teriak Reza. Nak, jangan berpencar. Tetaplah bersama, sambung Pak Udin yang sangat cemas. Kali ini dia ingin menyerangku. Kalian tetaplah di sana dan waspada, teriak Lina. Di hutan yang rimbun itu sangat senyap. Tidak ada satupun suara binatang. Hari masih siang, namun sinar matahari tidak ada yang masuk ke celah-celah pepohonan dan daun yang rindang itu. Aku akan mencoba menahan semampuku dengan tenaga yang diberikan oleh leluhur Bapak. Aku yakin bisa, meskipun hanya sementara, gumam Lina. Oh, ternyata kau paham maksudku. Berhentilah untuk mengambil milikku, teriak wanita itu lagi. Angin begitu kencang menghantam tubuh Lina bagaikan pukulan dari kepalan tangan raksasa menuju pas tepat di perut Lina. Sungguh Lina tidak bisa melawan dengan mengandalkan ilmu leluhurnya. Karena tidak kuat, Lina muntah darah dan seketika pingsan. Pak Udin pun berteriak dan berlari mendekati putrinya. Kamu gak apa-apa, nak? Ya Allah, banyak sekali darahnya. Kini Pak Udin sangat terlihat cemas. Dre, ayo kita mendekat ke Lina. Sepertinya Lina pingsan, ucap Reza. Tolong, siapapun, tolonglah kami, teriak Pak Udin. Tiba-tiba ada suara beberapa orang yang berlari. Hei jin kafir, keluarlah kau dari tubuh anak ini, teriak Ustadz Soleh. Apa yang kau lakukan di sini manusia alim? Teriak wanita di dalam tubuh Riko, namun masih dalam keadaan yang merangkak. Hentikan semua ini. Bertaubat atau kau kubakar, tegasnya. Aku tidak takut padamu. Ustadz Soleh langsung membacakan ayat-ayat ruqyah sementara Ustadz Amin dan Pak Takur bertanya di mana Ahmad. Mereka semua memberitahukan apa yang terjadi. Pak Takur menghampiri Ustadz Soleh dan mengatakan di mana anaknya. Ustadz Soleh hanya mengangguk. Dasar manusia-manusia licik. Panas, teriak wanita itu. Sudah, sakit. Kembalikan anak-anak kami atau kamu akan sengsara, tegas Ustadz Soleh. Tidak akan. Kamu ini ngeyel sekali. Kemudian Ustadz Soleh membacakan doa lagi dan beberapa metode ruqyah pengusir jin. Kali ini dia sudah tidak tahan lagi. Ia melepaskan Ahmad. Tiba-tiba Ahmad terjatuh dari atas pohon. Pak Takur dan teman-temannya langsung menghampirinya. Jin yang menyamar sebagai wanita bergaun merah itu pun merintih-rintih. Kini tubuh Riko sudah kembali seperti semula. Bahkan dia ini terbaring lemah.
Kemudian Ustadz Soleh menghampirinya. "Saya tahu kamu masih di dalam. Keluar dan jangan ganggu anak-anak kami, atau kamu akan saya bakar atas izin Allah." "Mau bertobat atau terbakar?" sambung Ustadz Soleh. Sakit. Ampun. Aku ingin bertobat," rintih perempuan itu. "Baiklah. Sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bertobat. Dan kamu jangan pernah ganggu anak-anak ini lagi. Hiduplah dengan damai di alammu sendiri. Dan kami sebagai manusia tidak akan mengganggu kalian." "Baiklah. Kamu bersedia masuk Islam? Saya akan tuntun kamu. Tapi setelah masuk Islam, jangan ganggu mereka. Dan keluarlah dari tubuh manusia ini." Wanita itu pun hanya mengangguk. Kini semua masalah telah selesai. Andre dibantu oleh Reza, Lina digendong oleh bapaknya sendiri, dan Ahmad yang masih pingsan sedikit diruqyah untuk menghilangkan beberapa jin yang bersemayam di tubuhnya. Dan Riko yang pingsan dibantu oleh Ustadz Soleh. Lalu mereka semua pulang kembali ke rumah Pak Udin. Matahari bersinar terang melewati celah-celah daun di atas. Seolah-olah badai telah berlalu. Nasib buruk akan menjadi lebih baik lagi. "Terima kasih sudah datang. Tanpa kalian mungkin, entahlah, saya sudah tidak tahu lagi harus bicara apa," ucap Pak Udin yang sedih. "Ini bantuan dari Allah dengan perantara kami, Pak. Apakah Bapak Kepala Desa di sini?" "Iya, Pak Ustadz. Mari mampirlah ke rumah saya untuk istirahat dahulu." Mereka sudah tiba di rumah Pak Udin dengan disambut beberapa warga yang langsung membantu menolong korban yang pingsan. Riko, Ahmad, dan Lina dibaringkan dengan posisi terlentang dan selonjoran. Ibu Lina mengambilkan sebuah selimut tipis untuk menutupi badan Lina sembari menangis. Pak Udin mengharapkan agar warga tidak terlalu berdesakan di luar pintu. Mereka saling memperkenalkan diri dan menceritakan semua yang terjadi. 20 menit kemudian para korban sudah sadar. Riko dan Ahmad linglung dan bingung apa yang terjadi dan kenapa tubuh mereka sakit sekali. Lain halnya dengan Lina. Singkatnya, Pak Takur dan Pak Ustadz serta supirnya menginap di rumahnya Pak Udin. Pak Udin sangat gembira karena begitu banyak tamu, terutama sudah menyelamatkan anaknya dan teman-teman anaknya. Hari semakin gelap. Azan maghrib berkumandang. Pak Ustadz menyarankan kami semua untuk melaksanakan sholat maghrib di musola terdekat. Mereka pun semua sholat berjamaah. Badai sudah berlalu. Kewajiban sudah dijalankan. Perut sudah terisi dan tenaga pun mulai pulih. Mereka duduk di ruang depan bersama-sama. Ahmad dan Riko yang linglung beranjak pulih. "Pak Ustadz, tiba-tiba aku bisa melihat hantu. Semua berawal saat kami menuju ke sini. Aku tidak ingin seperti ini," ucap Reza. "Itu gangguan jin. Kamu bisa sembuh insya Allah dengan cara ruqyah syar'i," sahut Ustadz Soleh. "Tolong sembuhkan aku, Pak Ustadz. Tadi aku melihat sendiri pertolongan Allah melalui Pak Ustadz. Jadi kali ini aku sangat yakin semuanya dengan Allah," ucapnya antusias. "Baiklah, Pak Takur, kita menginap beberapa hari lagi ya di sini, sembari menyembuhkan anak-anak ini. Apakah bisa? Dan Pak Udin, kami izin menginap ya untuk beberapa hari lagi," senyum Ustadz Soleh. Pak Udin dan Pak Takur pun mengangguk. Namun Lina pun tertegun diam beberapa saat. "Pak Ustadz, saya juga mau," tegas Lina. "Kamu yakin, Nak?" tanya Pak Udin. "Iya, Pak. Aku lelah 15 tahun selalu hidup begini. Sebenarnya aku merasa hebat dengan adanya penglihatan semacam ini. Tapi aku sadar semua sudah takdir dari Allah. Dan tanpa izinnya semua tidak akan pernah bisa terjadi.
Aku ingin berubah, ucap Lina. Sedari dulu sikapmu selalu dewasa, nak. Mungkin karena kamu harus menghadapi dan melihat hal yang mengerikan itu setiap hari, ucap Bapak Lina. Ibu bangga padamu, nak, sahut Ibu Lina. Alhamdulillah. Baiklah, besok kita akan mulai ya. Semoga Allah melancarkan semuanya. 2 hari kemudian, mereka semua pulang dengan keadaan yang nyaman dan bahagia. Pengalaman yang tidak akan pernah mereka bisa lupakan. Semuanya sudah sembuh. Lina dan Reza tidak akan sengsara melihat sesuatu yang mengerikan lagi akibat gangguan jin. Namun Lina masih ada beberapa tahap lagi untuk melakukan ruqyah lanjutan karena ia terkena gangguan jin nasab secara turun-temurun. Namun yang namanya usaha tidak ada yang sia-sia. Ahmad tidak lagi suka berkata seenaknya dan mereka berempat belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Cerita mereka tersebar di kota Beringin. Mereka tidak keberatan untuk menceritakannya. 2 bulan kemudian di Warkop Binarsih. Wal, kangen aku Wal, pengen ke Desa Angin. Kapan-kapan kesana lagi yuk, ucap Andre. Kangen Desa Angin atau kangen Lina? Seketika tawa mereka pun pecah. Lamar dah, gak usah ditunggu lagi, nanti keduluan orang, sahut Riko. Kalian ini tahu aja kalau aku suka Lina. Ya tahulah, waktu datang ke sana kamu kan melirik dia terus, ucap Reza. Lamar sudah nak, kalau akhlaknya baik kenapa tidak? Kamu kan punya usaha. Kalau untuk kamu sama istrimu sangat lebih dari cukup, sambung Binarsi. Mei 2006. Andre beserta rombongan keluarga dan teman-temannya pergi ke Desa Angin untuk melamar Lina. Umur mereka hanya selisih 3 tahun. Meski masih terbilang muda, Andre sebagai salah satu orang yang paling taat lebih memilih menikah daripada harus pacaran agar tidak terjerumus dalam lubang zina dan kebinasaan. Sesampainya di Desa Angin, mereka disambut antusias oleh warga dikarenakan Andre membawa rombongan. Ustadz Soleh pun tidak ikut ketinggalan bersama mereka. Setibanya di rumah Pak Udin, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, kalian datang lagi. Ada apa ini ramai sekali? Nah Andre, Pak Ustadz, mari masuk, ajak Pak Udin kepada mereka. Begini Pak, kedatangan kami ke sini bermaksud untuk melamar putri Bapak. Anak saya Andre ingin meminangnya, ucap ayah Andre dengan lemah lembut. Wah, cara Bapak bicara sama seperti Nak Andre ya. Baik-baik, saya panggilkan dulu anak saya. Lina, keluar dulu. Coba lihat siapa yang datang, ucap Pak Udin dengan senang hati. Singkat cerita, Lina pun menyetujui lamaran Andre. Dan 1 pekan kemudian mereka menikah dengan proses ta'aruf yang dibantu oleh Ustadz Soleh. Sekarang usia mereka sudah 37 tahun. Dan seingat saya mereka masih bersama, namun tidak tahu sudah berapa cucu yang mereka punya. Semoga cerita ini menjadi pembelajaran untuk semua, karena di setiap ujian pasti ada hikmahnya. Demikian cerita pada episode Mereka Ada kali ini. Semoga dari cerita di atas dapat diambil sisi positifnya. Terima kasih untuk Mbak Monik Maha yang telah mengizinkan saya untuk membacakan ceritanya di channel ini. Dan tak lupa terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyimak cerita-cerita di channel Mereka Ada. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tetap jaga kesehatan kalian. Saya Aldi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.